Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Teman-teman, kali ini saya akan membahas Galbay Pinjol OJK 2022. Saksikan ya seperti apa dan bagaimana pula risikonya yang harus ditanggung oleh nasabah. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh nasabah-nasabah, baik itu di forum Facebook Paguyuban Melawan Pinjol se-Indonesia maupun di forum WA Group Paguyuban Melawan Pinjol se-Indonesia. Banyak masalah, Pak, saya legal, bagaimana Pak? Kedepannya seperti apa? Pak, saya legal, gimana nih Pak? Bisakah Pak nanti ujung-ujungnya saya digugat? Bisakah Pak ujung-ujungnya saya dipenjara? Karena banyak sekali ancaman-ancaman yang dilontarkan oleh para DC atau juru tagih. Ada yang bilang, nanti saya datang lagi ke sini bersama polisi mau jemput Anda. Nanti saya akan kirim somasi. Saya nanti akan bawa aparat desa, RT, RW, dan lain-lain. Semua itu terakumulasi. Ketakutan-ketakutan tersebut terakumulasi sehingga nasabah-nasabah ini dibuatnya bingung. Alhamdulillah ya kalau teman-teman sudah tercerahkan dengan video-video saya ini. Semoga video saya ini bermanfaat. Oke, kembali ke topik Galbay Pinjol OJK 2022. Apa saja sih teman-teman Galbay Pinjol OJK itu? Pinjol OJK ini banyak sekali pemahaman yang sampai saat ini masih simpang siur ya. Pinjol OJK tersebut itu bisa bermakna dua nih ya teman-teman, yaitu pinjol OJK yang berizin dan pinjol OJK yang hanya terdaftar dan diawasi. Nah, ketika kalian iseng nih, kalian tuh mau tahu apa saja sih pinjol ilegal itu? Banyak kan pertanyaan, apa saja sih pinjol ilegal itu? Anda bisa kirim WA atau kirim WhatsApp ke 157, lalu ketik nama aplikasinya apa. Misalnya aplikasinya uang teman atau teman uang, nanti akan ada jawaban. Biasanya jawabannya detail nanti. Kalau emang itu legal dan berizin, nanti ada jawaban dari mesin 157 atau mesin dari OJK ini. Nanti ada tertulis misalnya dari teman uang ya atau dari pinjol lainnya. Nanti di situ ada statusnya. Status ilegalkah atau ilegal, atau hanya di situ statusnya tertulis terdaftar dan diawasi. Kemarin ada pertanyaan lagi, Pak, ini masuknya semi ilegal atau legal? Nggak ada semi. Emang apaan pakai semi-semi segala? Ya, itu bahasa-bahasa semi legal. Ada jawaban juga. Semi legal tuh tidak dimasukkan ke slik OJK. Kata siapa? Emangnya ada rujukan yang pasti bahwa semi legal itu adalah tidak dimasukkan ke slik OJK? Nggak ada rujukannya seperti itu. Ya, kembali lagi ke topik yang tadi ya. Galbay legal pinjol OJK 2022 apa saja sih? Sekiranya kalian mengalami galbay pinjol OJK 2022 ini di tahun ini, apa saja sih yang akan dihadapi oleh teman-teman? Saya akan sebutkan satu persatu yang bisa saja ini terjadi. Pertama, sudah dipastikan Anda akan masuk slik OJK. Yakin Pak masuk slik OJK? Itu semua keputusan dari pihak pinjol atau penyedia layanan keuangannya. Tidak ada yang bisa memastikan. Sekarang logikanya, kalau semua dimasukkan ke OJK, yang gagal bayar itu bukan hanya Anda. Yang gagal bayar itu bisa ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Kalau semuanya dimasukkan ke slik OJK, lalu perputaran roda perusahaan dapat dari mana lagi? Nasabah-nasabah baru dapat dari mana lagi? Mereka mungkin melakukan secara random, memasukkan slik OJK, walaupun sebenarnya anjuran dari pemerintah melalui OJK, anjuran OJK tersendiri sudah bilang bahwa ketika usia menunggak sudah 90 hari, itu fintech atau pembiayaan di pinjaman online ini tidak boleh lagi melakukan penagihan. Dan data nasabah wajib masuk slik OJK. Tapi nyatanya, sekarang 90 hari yang namanya nagih ya tetap nagih. Namanya teror tetap terjadi. Sekarang pinjol legal itu serasa ilegal. Legal itu rasa ilegal teman-teman. Banyak sekali aduan-aduan dari nasabah yang meminjam pinjol legal ini, serasa ditekannya itu sudah kayak ilegal, karena mereka pun sama.
meminjam juga yang ilegal. Jadi mereka tidak bisa membedakan mana yang legal sama yang ilegal. Dua-duanya sama, memiliki tingkat pressure yang hampir mirip. Cuma bedanya kalau yang legal ini agak sedikit jaga-jaga lah, tidak terlalu ngeblong ya. Kalau yang ilegal ya udah jelas ya, ilegal itu mereka ya melakukan apapun, mereka udah nggak ada ngeri-ngerinya. Toh mereka tidak berbadan hukum, toh mereka juga tidak terdaftar di OJK, mereka nggak ada ketakutan atas sanksi-sanksi yang akan didapat. Karena mereka melakukannya dengan cara-cara liar, cara-cara kotor, dan cara-cara ngumpet-ngumpet. Ya, kembali ke legal, jadi itu tadi. Kemungkinan besar adalah Anda akan bisa dimasukkan ke slick ojek. Tapi itu tidak semuanya, kawan-kawan. Toh, kalaupun Anda memang yang sudah mantap hati untuk tidak melakukan pinjol lagi, tidak minjol lagi, ya sudah, masuk slick ojek adalah sebagai sesuatu sarana untuk membantu Anda, untuk mengerem diri Anda, untuk mengekang diri Anda untuk tidak lagi minjol. Ada bagusnya kan, ada baiknya Anda dimasukkan ke slick OJK, ya berdoa saja supaya Anda dimasukkan slick OJK dan Anda tidak lagi ngutang. Anda fokus lagi untuk hidup tanpa hutang, hidup tanpa lilitan terjerat hutang pinjol khususnya ya. Lalu resiko kedua, namanya pinjol legal, kemungkinan besar akan didatangi oleh DC atau juru tagih atau filkol. Banyak pertanyaan, Pak, ini DC yang legal ini bakal datang ke rumah enggak? Kalau Anda menanyakan hal seperti itu, saya tidak akan bisa menjawab. Karena semua mereka yang punya kewenangan mau nagih atau tidak. Bukan saya hanya pengamat saja dari luar. Saya memberikan motivasi, memberikan solusi kepada kalian, memberikan gambaran-gambaran. Kalau Anda bertanya, DC legal ini datangnya nggak kapan Pak? Ketika saya menunggak bagaimana? Ketika saya sudah berapa hari? Itu semua tidak akan ada yang pernah tahu, kecuali orang pinjolnya sendiri yang memegang surat penagihan atau yang memegang hak tagih atas utang-utang Anda, baru mereka yang tahu. Kalau Anda menanyakan ke saya, salah alamat. Saya hanya memberikan clue, memberikan solusi-solusi buat Anda. Bukan Anda harus bertanya kapan pinjol akan datang, di hari keberapa. Pinjol pasti datang, DC pinjol pasti datang, apalagi legal. Kalau yang ilegal udah pasti lah, nggak mungkin datang ya. Jadi sudah tanamkan di diri Anda bahwa kemungkinan datang DC legal tersebut ke rumah Anda atau ke tempat kerja Anda. Poin utamanya apa dari apa yang saya bahas kali ini? Tentang akan datangnya DC legal. Ini salah satu resikonya ketika Anda galbay pinjol legal atau di pinjol OJK sini. Ketika mereka datang, saya sudah kasih ulasan-ulasan, banyak sekali ulasan saya yang saya ulang-ulang. Pertama, ketika DC datang, Anda ambil sikap tenang seperti yang saya bilang. Lalu Anda mulai persilahkan mereka, kalau memang ada tempat duduk di luar, persilahkan untuk duduk. Lalu Anda periksa, Mas atau Bapak dari mana? Mohon perlihatkan ID card dari perusahaan mana. Kalau mereka memberikan, ya Anda periksa. Lalu minta KTP-nya. Anda berhak loh meminta KTP atau identitas. Lalu cocokkan keduanya sama atau tidak antara ID card dengan KTP. Lalu keduanya Anda periksa surat tugas. Sekali lagi Anda periksa surat tugas, yang mana isi surat tugasnya harus benar-benar surat tugas yang tertuju ke Anda. Berarti isinya, satu, ada si penerima tugas namanya, ada si pemberi tugas namanya, dan yang paling penting adalah ada nama Anda tercantum di surat tugas itu sebagai konsumen atau nasabah mereka, yang mereka ditugaskan untuk menagih ke nama yang tercantum di sana. Berarti nama Anda dong. Harus ada namanya, harus ada alamat jelasnya, dan di situ juga harus tercantum amount atau nilai tunggakan. Kalau itu semua tidak ada tercantum dalam surat tugas, berarti itu surat tugas palsu, surat tugas bodong, dan surat tugas yang bukan surat tugas yang semestinya Anda terima. Dan berarti dia bukan menagih ke Anda. Logika kan? Jadi surat tugas itu benar-benar di dalamnya harus tercantum nama Anda, alamat Anda, dan nilai tunggakan Anda. Sama kan semuanya? Apakah cocok atau tidak? Nama, alamat, dengan tunggakannya. Kalau bukan, berarti mereka tidak ditugaskan untuk menagih ke Anda. Nah, selanjutnya, resiko yang terberat adalah bahwa Anda itu, nama Anda tidak akan laku di dunia pinjaman, tidak akan laku di dunia perbankan, tidak akan laku di dunia pembiayaan. Itu tadi nyambung dari yang pertama. Saya bilang itu resiko terberat bagi Anda yang masih doyan kredit, ya. Itu adalah suatu resiko yang paling berat. Anda tidak bisa berkutik di dunia pembiayaan, di dunia perbankan. Nama Anda sudah terblacklist. Tapi itu adalah jalan satu-satunya bagi Anda untuk segera mengakhiri keinginan, mengakhiri hobi Anda yang hobi berhutang di dunia perbankan, di dunia pembiayaan. Itu adalah salah satu sarana loh. Sarana yang paling tepat
untuk Anda berhenti dari kegiatan-kegiatan dan hobi-hobi seperti itu. Dengan cara di blacklist, Anda sudah tidak bisa berbuat banyak, mati kutu, akhirnya Anda benar-benar hijrah dan pindah. Berarti itu hijrah yang dihijrahkan ya, bukan hijrah karena keinginan sendiri, tapi secara otomatis yang dilakukan oleh regulasi. Anda akhirnya stop minjol, Anda akhirnya stop untuk kredit, Anda akhirnya stop untuk ngelising dan lain-lain. Karena nama Anda sudah di blacklist. Lalu ada lagi, Pak, resikonya apakah pinjaman-pinjaman saya yang tidak dibayar ini akan dilakukan penuntutan hukum? Apakah saya akan dipolisikan? Ingat teman-teman, seperti yang saya ulas dalam video-video saya terdahulu, di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 di pasal 19 ayat 2 ditegaskan bahwa tidak ada satu orang pun atau tidak ada seorang pun yang bisa dipidana penjara atas kelalaiannya membayar kewajiban piutangnya atau hutangnya. Nggak ada. Jadi seorang hakim tidak boleh memvonis bahwa seseorang itu dengan vonis pidana penjara karena nasabah tersebut tidak membayar hutang piutangnya. Itu ada di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Jadi teman-teman sudah paham sampai sini ya. Kalian tidak akan pernah sampai di penjara karena kelalaian membayar pinjol. Kalaupun ada celah hukum yang akan dimanfaatkan oleh pihak perusahaan pinjol adalah melalui gugatan perdata. Karena ranahnya adalah ranah perdata. Pinjol ini murni ranah perdata. Jadi kalaupun Anda mau dituntut, itu Anda dituntut secara perdata dengan gugatan sederhana alias GS. Jadi gugatan sederhana ini yang akan dilayangkan dan akan dijalankan oleh pihak perusahaan pinjol ini. Karena nilai nominalnya di bawah 500 juta. Dan itu pun gugatan sederhana ini harus dilakukan di domisili hukum yang sama antara penggugat dan tergugat. Repot kan? Penggugatnya di sono, ada di Jakarta. Tergugatnya ada di Bandung, ribet-ribet ya kan? Nggak semudah itu. Dan itu sangat memakan waktu, memakan biaya. Walaupun putusan dari gugatan sederhana ini bisa didapat dengan sangat singkat, yaitu 25 hari sejak sidang pertama. Jadi tidak ada perlu lagi dikhawatirkan, tidak ada lagi sesuatu yang ditakutkan dari galbay pinjol OJK di tahun 2022 ini. Sabar kawan, sabar saudaraku semua. Hal-hal seperti ini jangan terlalu menjadi beban pikiran Anda. Buang rasa ketakutanmu, buang rasa khawatirmu, buang semua kecemasan-cemasan yang akan merusak pikiran Anda. Pikiran Anda itu harusnya tenang, pikiran Anda itu harusnya rileks, karena beban hidup Anda itu bukan hanya ngurusin masalah pinjol, tapi beban hidup Anda itu adalah ngurusin bagaimana caranya untuk berlangsung hidup ini dengan normal. Bagaimana caranya saya memberikan makan anak istri saya dengan normal, dengan tenang, dengan damai, bukan diribetin oleh pikiran-pikiran yang sebenarnya pikiran tersebut tidak harus ada dan tidak harus terjadi di pikiran Anda. Sebenarnya yang bisa memaintain itu adalah pikiran Anda sendiri. Anda sendiri sebagai penggerak dari kekhawatiran-kekhawatiran yang Anda ciptakan sendiri. Coba mulai dari sekarang, setelah Anda nonton video ini, atau Anda ingin lebih detail jelasnya, Anda menonton video-video saya di episode-episode yang lalu, Anda bisa mendapatkan beberapa pencerahan terkait masalah gagal bayar di pinjol ini. Resiko-resiko, juga testimoni-testimoni dari para nasabah-nasabah lainnya. Coba Anda tonton. Semoga menjadikan pencerahan, semoga menjadikan kekuatan mental untuk Anda, agar bisa menghadapi situasi gagal bayar pinjaman online ini. Kita ngeteh dulu ya. Situasi seperti ini membuat hati tenang ketika teh yang dibuatkan oleh istri ini masuk ke tenggorokan. Lebay. Halus bisa. Begitu. Oke teman-teman semua, dimanapun berada, saya mau teman-teman lebih menyikapi permasalahan galbay pinjol ini, khususnya galbay pinjol legal ini, dengan cara-cara yang lebih arif, cara-cara yang lebih bijaksana lagi. Jangan pernah Anda mengorbankan pikiran-pikiran Anda, akhirnya ini tuh nanti akan berimbas kepada kestabilan emosi yang ada dalam diri Anda. Bisa jadi dengan situasi seperti ini Anda naik temperamennya,
Bisa jadi dengan situasi kondisi gagal bayar ini, Anda tuh baperan, bentar-bentar emosi, sebentar-sebentar Anda menerima omongan atau apapun celotehan dari teman-teman, Anda masukin ke hati, lalu akhirnya ujung-ujungnya Anda berantem, ujungnya Anda berselisih paham. Hindari teman-teman, tenangkan hati Anda. Ini adalah permasalahan yang sangat-sangat tidak ada gunanya untuk merusak pikiran Anda. Saya selalu mengingatkan untuk Anda segera mengakhiri urusan dengan pinjaman online. Bila Anda memiliki dana, dan bila Anda ada dana cadangan, Anda ada dana lebih, atau ada dana yang tidak mengganggu urusan rumah tangga, urusan dapur Anda, silakan Anda selesaikan hutang pinjol ini dengan segera. Khususnya legal ya, kalau ilegal saya tidak sarankan, yang legal. Segera selesaikan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas Anda. Ada pertanyaan lagi, Pak, bagaimana kalau saya bayar pokoknya? Silahkan Anda nego dengan pihak dari aplikasi ini langsung atau perwakilannya yang ada di tempat atau kota Anda berdomisili. Silakan Anda cari, Anda bisa search di Google ataupun bisa Anda minta ke CS-nya atau customer service-nya dari pinjol ilegal ini. Ingat, semuanya direkam ya. Percakapan Anda dengan customer service ini harus direkam biar ada bukti. Yuk, kita hijrah dari dunia pinjol, kita hijrah benar-benar untuk tidak lagi beraktivitas atau melakukan pinjaman online ini. Bahaya sudah terjadi, Anda diteror tak henti-henti, Anda pun dicaci maki bukan kepalang. Itu adalah suatu teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, teguran yang nyata teman-teman. Anda dibuat gelisah, Anda dibuat susah untuk tenang, Anda dibuat emosi, Anda dibuat hidup serba salah. Itu adalah akibat Anda melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita nikmati hidup dengan lebih baik lagi, berkumpul dengan keluarga dengan ketenangan. Tidak ada lagi kecemasan. Ketika Anda harus di rumah pun Anda sudah hilang kecemasan. Anda sudah harus hijrah. Tidak ada kata lain. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Hanya Anda yang bisa menentukan. Terima kasih para subscriber dan para penonton setia saya dimanapun berada. Insya Allah keberkahan dan kesehatan selalu menyertai kalian semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.